Halo semua fans Real Madrid dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel Los Blancos, channel yang akan memberikan informasi terbaru seputar klub kesayangan kita semua, Real Madrid. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mau order jersey Real Madrid terbaru musim ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ya. Atau kamu bisa langsung aja order via WhatsApp, mumpung lagi promo gratis ongkir seluruh Indonesia. Gareth Bale curhat soal kiprah supporter Real Madrid kepada dirinya. Penyerang Real Madrid Gareth Bale angkat bicara soal ketidaknyamanannya bermain untuk klub tersebut. Dia menyatakan bahwa sikap supporter yang kerap mencelanya membuat dia tidak memiliki rasa percaya diri. Dalam wawancara melalui konferensi video di acara The Eric Andreas Lawsong, Bale menyatakan bahwa dirinya memandang celaan supporter merupakan bentuk pengawasan kepada setiap pemain agar selalu tampil baik. Namun dia menilai apa yang dilakukan supporter Real Madrid kepadanya tidak membantu dirinya untuk bangkit. Kami mendapatkan banyak tekanan di setiap pertandingan. Jika Anda tidak bermain bagus, ada pengawasan, ungkap Gareth Bale. Ada 80.000 orang di stadion, bersiul karena saya tidak bermain bagus. Saya sudah beberapa kali mendapatkan hal tersebut. Itu tidak baik dan itu juga tidak membuat kepercayaan dirimu menjadi lebih baik. Saat ditanya kenapa mereka melakukan hal tersebut, Bale pun menjawab, itulah tanda tanya besar dan saya tak mengerti mengapa. Anda akan berharap jika Anda tidak tampil baik di lapangan, penggemar Anda akan mendukung Anda dan mencoba membantu Anda melakukan lebih baik karena itu akan membuat mereka bahagia. Tetapi sepertinya mereka melakukan yang sebaliknya. Mereka bersiul kepada kamu, yang akibatnya membuatmu merasa lebih buruk. Kamu kehilangan kepercayaan dirimu dan bermain lebih buruk, dan kemudian itu membuat mereka semakin kesal. Gareth Bale menilai pesepak bola tidak bisa diukur bermain atau tidak dari banyaknya dia mencetak gol. Menurut dirinya bisa saja seseorang pesepak bola bermain baik meskipun tidak mencetak gol dalam beberapa pertandingan. Anda berpikir bahwa Anda bermain bagus, Anda hanya belum mencetak gol atau memberikan assist. Tetapi orang-orang hanya menyukai gol, assist, dan juga hal-hal yang wow. Terkadang itu tidak selalu terjadi, ujar Gareth Bale. Dia juga mempertanyakan sikap supporter Real Madrid yang kerap mengkritik hobinya bermain golf. Dia menilai hobinya itu cukup positif dan tidak berbahaya bagi karirnya sebagai pesepak bola. Banyak orang mempermasalahkan ketika saya bermain golf. Saya tidak tahu apa alasan mereka karena saya sudah berbicara dengan dokter dan semua orang mengatakan baik-baik saja dengan hal itu. Media memiliki persepsi bahwa itu tidak baik untuk saya. Anda harus beristirahat, itu dapat menyebabkan Anda cedera. Steve Curry, pemain basket NBA, bermain mungkin pada pagi hari sebelum dia bertanding. Jika saya bermain 2 hari sebelum pertandingan, itu seperti apa yang dia lakukan. Gareth Bale memang kerap menjadi cibiran supporter Real Madrid sejak didatangkan dari Tottenham Hotspur pada tahun 2017 lalu. Pasalnya, performanya dinilai tidak sebanding dengan harga 100 juta euro yang dibayarkan Real Madrid dan membuatnya menjadi pesepak bola termahal di dunia saat itu. Sumbangan terbaik Gareth Bale hanya sebanyak 22 gol dalam satu musim dan itu terjadi pada musim pertamanya di Santiago Bernabeu. Supporter Madrid pun akhirnya kerap membandingkannya dengan Cristiano Ronaldo yang merupakan bintang utama mereka saat itu. Celaan terhadap Gareth Bale semakin menjadi setelah Ronaldo hengkang ke Juventus 2 musim lalu. Diharapkan bisa menjadi mesin gol baru Real Madrid, Gareth Bale justru melempem. Musim lalu dia total hanya menyumbangkan 14 gol dari 42 laga di semua kompetisi. Rafael Varane tegaskan Real Madrid siap menangi semua laga sisa. Bek tengah Real Madrid, Rafael Varane menegaskan seluruh rekan setimnya sudah tidak sabar untuk beraksi lagi di lapangan. Sebab Los Blancos tidak ingin melepas kesempatan menjuarai La Liga musim ini. Sampai sekarang belum ada kepastian kapan La Liga akan dilanjutkan kembali, walau ada wacana digelar lagi pertandingan pada 11 Juni yang mempertemukan Sevilla kontra Real Betis. Dan itu belum ketuk palu. Meski demikian, Varane menegaskan bahwa Madrid terus berkembang dari hari ke hari. Dia mengklaim pihaknya sudah tidak sabar untuk memangkas defisit 2 poin dari Barcelona dan merebut kembali posisi pertama. Kami sudah tidak sabar lagi untuk bertanding. Hal ini sudah menjadi keinginan naluriah kami. Kami selalu ingin tampil di lapangan. Kami sudah tidak bermain sepak bola sangat lama. Oleh sebab itu kami ingin memenangi semuanya seperti biasa, ucap Varane dilansir dari Marca. Varane menambahkan sejak latihan bersama klub sudah diperbolehkan oleh pemerintah Spanyol, Madrid terus melakukan persiapan. Tujuannya agar para pemain tidak mengalami kendala ketika La Liga resmi digulirkan lagi. Kami semakin baik dan baik setiap harinya. Kami terus menggenjot kondisi fisik dan mulai merasa normal lagi.
Kami juga terus menggodok pemilihan dan juga penerapan taktik. Intinya kami semakin mendekati level terbaik. Tutup pemain asal Perancis tersebut. Real Madrid rela melepas Luka Jovic dengan status pinjaman. AC Milan berpeluang besar mendapatkan servis Luka Jovic pada bursa transfer musim panas tahun ini. Seperti dilansir dari Il Corriere dello Sport, Real Madrid siap melepas Jovic ke klub lain dengan status pinjaman. Luka Jovic mengawali karirnya bersama Real Madrid dengan kurang meyakinkan. Diboyong dari Eintracht Frankfurt pada bursa transfer musim panas tahun ini, pemain berusia 22 tahun tersebut baru mencetak 2 gol dan 2 assist dari 24 laga. Meski tampil kurang meyakinkan, AC Milan tetap tertarik dengan Jovic. Milan butuh pemain seperti Luka Jovic untuk menjadi penerus Zlatan Ibrahimovic di lini serang. Saat ini durasi kerja Ibrahimovic di Milan akan berakhir pada 30 Juni 2020. Namun sampai saat ini Ibrahimovic masih belum memperpanjang kontraknya di AC Milan. Demi bisa memboyong Luka Jovic ke San Siro pada musim panas tahun ini, manajemen Rossoneri telah bertemu dengan agen sang pemain Vali Ramadani. Kebetulan Ramadani juga agen dari penyerang AC Milan Ante Rebic. Real Madrid dikabarkan Il Corriere dello Sport merestui keinginan AC Milan ataupun klub lain mendapatkan Luka Jovic. Akan tetapi Madrid tidak akan melepas sang striker secara permanen, melainkan berstatus pinjaman. Los Blancos menganggap Jovic merupakan striker berkualitas dan memiliki masa depan cerah. Apalagi saat ini Luka Jovic masih berusia 22 tahun dan kemampuannya bakal terus berkembang. Saat ini Luka Jovic mengalami cedera retak tulang di tumitnya ketika menjalani latihan di rumah. Akibat cedera tersebut, Jovic dikabarkan harus absen hingga pertengahan Juni mendatang. Achraf Hakimi, sang raja lintasan lapangan di arena Bundesliga. Pemain Real Madrid yang kini tengah menikmati masa peminjamannya bersama Borussia Dortmund, Achraf Hakimi tercatat sebagai pemain tercepat dalam sejarah Bundesliga. Punggawa timnas Maroko yang kini berusia 21 tahun tersebut telah berhasil menisbatkan diri sebagai pemain tercepat Bundesliga tahun 2020. Tidak main-main, Hakimi mampu menorehkan 2 kali catatan sensasional sebagai pemain tercepat di Bundesliga tepat pada tahun ini. Dilansir Bongda, momen pertama terjadi ketika Borussia Dortmund bermain imbang melawan RB Leipzig. Berlangsung di Stadion Iduna Park, Hakimi mampu mencatatkan kecepatan maksimum 22,49 meter per hour atau 36,2 km per jam. Momen tersebut menjadikan Hakimi sebagai pemain tercepat dalam sejarah kasta tertinggi sepak bola Jerman itu. Sejak mengumpulkan data secara terperinci yang telah dimulai pada musim 2011-2012, catatan sensasional tersebut ternyata kembali mampu dipecahkan oleh Hakimi sendiri, di mana dia berhasil memperbaiki catatan waktunya. Tepat pada pekan ke-20 ketika melawan Union Berlin, Hakimi berhasil memecahkan rekornya sendiri. Kecepatan akselerasinya saat itu tercatat kecepatan maksimumnya mencapai 22,27 meter per hour alias 36,49 km per jam. Hanya saja, peluang Hakimi untuk terus memperbaiki catatannya kemungkinan akan terhenti pada musim ini, mengingat Hakimi kini telah berada di penghujung kontrak peminjamannya bersama Borussia Dortmund. Pemain timnas Maroko itu telah dipinjamkan oleh Real Madrid ke Borussia Dortmund sejak tahun 2018. Real Madrid meminjamkan Achraf Hakimi selama 2 tahun ke Borussia Dortmund dengan tujuan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Setelah masa peminjamannya habis, Achraf Hakimi diprediksi akan langsung kembali ke Real Madrid. Penampilannya yang menawan bersama Borussia Dortmund tentu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Los Blancos. Achraf Hakimi mampu menjadi salah satu fullback kanan muda yang potensial. Musim ini, Achraf Hakimi berhasil menembus skuad utama Borussia Dortmund. Torehan 8 gol dan 10 assist dalam 40 penampilan menjadi bukti impresifnya pemain kelahiran Jerman itu. Jika Achraf Hakimi memutuskan untuk kembali ke Real Madrid nantinya. Real Madrid tawarkan 4 pemain ke Manchester United demi Paul Pogba. Bahkan kabarnya Real Madrid sampai menawarkan 4 pemainnya kepada Manchester United sebagai alat pertukaran. Klub raksasa Spanyol itu sudah mengincar Pogba sejak bursa transfer musim panas tahun lalu. Kini Real Madrid masih berminat untuk memboyong gelandang asal Prancis itu ke Santiago Bernabeu. Namun masih belum jelas kapan bursa transfer musim panas ini akan dibuka akibat pandemi COVID-19 ataupun Corona. COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap finansial tim-tim sepak bola, tak terkecuali Real Madrid. Menurut laporan The Sun, demi menghindari pengeluaran biaya berlebihan, Real Madrid
bersedia menukarkan 4 pemain untuk mendapatkan Paul Pogba. 4 pemain tersebut adalah Martin Odegaard, Lucas Vazquez, James Rodriguez, dan juga Brahim Diaz. Namun tampaknya Manchester United tidak tergoda dengan tawaran Real Madrid itu. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer berencana memasukkan kembali Pogba ke tim utama setelah kehilangan menit bermain musim ini akibat cedera. Tercatat, Pogba baru tampil sebanyak 7 kali di Liga Inggris musim ini. Ditangguhkannya kompetisi memberikan kesempatan bagi Pogba untuk kembali pulih dari cedera pergelangan kaki. Ex pemain Juventus itu sekarang kabarnya telah pulih dan siap merumput kembali apabila Liga Inggris kembali dilanjutkan bulan Juni. Hal itu tentu membuat para pendukung Manchester United tidak sabar ingin melihat duet Pogba dengan Bruno Fernandes di lini tengah.